Ya Allah, begitu besar kebencian yang terlihat dari wajah Mama. Tapi Engkau memang selalu menguji umatnya dengan kebahagiaan juga. Aku selalu bersyukur ya Allah atas kebahagiaan yang Engkau berikan kepadaku. Dan aku juga selalu minta dikuatkan hatiku untuk semua kebencian orang-orang kepadaku. Karena hanya kepadamu lah aku meminta dan memohon ya Allah. Mas Wahyu nggak boleh tahu soal ini. Aku nggak mau Mas Wahyu kepikiran. Astagfirullahaladzim. Grandma, aku tuh tahu kontak papanya Junior. So, easy to me to call him and tell anything. So, Grandma tuh jangan marah aja dong. Dan berhenti bilang aku stupid. Oke, Grandma? Karena kita berdua itu satu tim. Yang namanya tim itu harus kompak dan kerjasama. Oke, Grandma? Bisa-bisanya kamu mengancam-ngancam aku sekarang. Kamu pikir kamu itu lebih pintar dari aku? Baru juga anak kepanan sore aja udah sombong. Jangan lo pikir lo bakal menang dari gue, Nenek Alay. Cause I'm more clever than you. Junior cari Naila. Memangnya Naila kemana? Kok nggak pulang-pulang ke sini? Itu Mami, Itu. Naila, sini, cepat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu. Astagfirullahaladzim. Wahyu. 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 Kamu tidur di sini? Wahyu, kamu kenapa? Wahyu, bangun. Wahyu. Wahyu. Wahyu, bangun. Hai, pasti kamu khawatir sama aku. Wahyu, gak semua hal bisa kamu ketahuan kayak gitu ya. Rasa khawatir kamu itu lebih bikin rasa sayang kamu ke aku. Come on, my pretty girl. Kita harus balik ke pondok. Di situ tempat dimana kamu bisa bahagia dan kita bersatu. Aku gak bisa, Wahyu. Nay, sudah cukup kalian saling menahan diri untuk tidak mau berbicara baik-baik seperti ini. Ibu cuma khawatir. Sebentar lagi para tetangga bakal datang ke sini untuk berdemo. Dan polisi-polisi juga pasti akan datang karena mereka merasa terganggu. That's right, Tante. Inikah yang selalu membuat kamu gelisah? Sungguh pria yang berani. Dia mendatangi kamu dan menunggu kamu di depan pintu. Assalamualaikum. Oh, I'm sorry, Tante, I forgot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan duduk di situ. Duduk di sini. Oke. Bentar ya. Sekarang ibu bikinin teh dulu ya buat kamu. Semalaman kamu di luar, pasti kamu kedinginan. Ya? Oh ya, Tante. Call me Junior.
Oke Junior, sebentar ya. I'm so happy. Bangun pagi-pagi disambut dengan wajah my pretty girl. Oh my god. Menambah keindahan kota Bogor. Bersamamu aku merasakan seperti orang yang paling miss you so much. istimewa. Bersamamu aku seperti bintang-bintang yang selalu bersinar. Aku bahagia. Aku bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuda nyengir ampe lebar. Santriwati yang hadir apa kabar? Alhamdulillah. Subhanallah, Allah menciptakan hidup baik di dunia, kemudian di langit ini semuanya berpasang-pasangan. Ada hidup, ada mati. Ada yang kaya, ada yang kadang sakit, kadang sehat. Itulah hidup, semuanya berpasang-pasangan. Begitupun juga hubungan kita dengan Allah dan manusia harus seimbang. Buah mengkudu punya Pak Bambang, hidup kudu seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya bersegeralah menuju ampunan Allah. Dan kata bersegera ini lebih dari sekedar cepat dan buru-buru. Dalam artian kita ingin sekali orang lain nanti dulu deh, yang penting kita duluan yang sampai. Begitupun juga wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dalam mencapai ampunan Allah. Bersegeralah dalam mencapai ampunan Allah. Yang luasnya surga Allah seluas langit dan bumi. Ini hablum minallah. Jadi ketika ada kesalahan, melakukan kekhilafan, memang manusia makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa, khilaf. Tapi jangan lupa, langsung kita bersegera menuju ampunan Allah. Astaghfirullahalazim. Langsung beristighfar kepada Allah dan mohon ampunan kepada Allah, tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang dikatakan taubat. Kemudian yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ini sudah masuk hablum minannas. Apa sih hablum minannas? Mereka yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, mereka yang menginfakkan hartanya tidak hanya di waktu luang tapi juga saat kita sempit. Tidak hanya ketika kita tajir tapi juga ketika kita miskin. Sedekah, infak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Hablum minannas yang bagus seperti apa? Kaziminal ghaiz, menahan amarah. Contohnya, Rasul pernah dakwah di Taif. Saat dakwah di Taif, Rasul ditimpuki. Wah, dengan anak-anak Taif, kena kepalanya, sekujur tubuhnya luka, sampai giginya Rasulullah tanggal. Malaikat Jibril melihat, ya Rasulullah, saya nggak tega. Kok utusan Allah diperlakukan seperti ini? Ya Rasul, seandainya kau izinkan aku untuk membalikan kota Taif, akan aku balikan ya Rasul. Kata malaikat Jibril. Kesel. Tapi Rasulullah menjawab apa? Lah, tidak usah. Wahum la ya'lamun, mereka nggak tahu. Kelak nanti akan lahir dari generasi kaum Taif orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika ada orang yang berbuat salah, mengesalkan hati kita,
lantas kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Justru lebih bagus lagi kalau kita yang minta maaf. Walaupun dia yang salah, kita yang minta maaf. Ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Buah pete dimakan po ije, apabila ada salah-salah kate, maafin aja. Bisa? Bisa. Jadi kita yang lebih dulu untuk memaafkan, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ini, dan esok kita tingkatkan amal ibadah kita kebanding hari ini. Itulah orang yang beruntung. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mpok Atin jalan-jalan ke Jeddah. Yuk sama-sama kita tingkatin amal ibadah, insya Allah. Ayo sekarang semuanya menulis apa yang ada di papan tulis. Quran Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Ayo silakan. Tinggal 1 hari lagi hukuman skorsingnya. Welcome back to pesantren Darussalam, Mas Bro. Gimana hafalan 20 ayatnya sudah selesai? Sudah hafal semua? Gimana ya, Yong? Mungkin karena aku ini terlahir dari pondok ini. Dari kecil aku udah oek-oek dan apal semua surat. Jadi mudah. Situnya itu takabur loh. Takabur itu nggak baik loh. Coba kamu istighfar, coba. Astagfirullahaladzim. Ya. Maaf ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh, tapi ini ada apa ya? Kok kamar aku berantakan tuh? Waduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Waduh. Kamu itu ngapain di sini? Gue lagi nyari clue buat Junior. Clue apa? Kalau hidungmu betet, klak-lu. Gue tuh lagi nyari clue buat Junior. Ya, dia tuh lagi hilang di pondok ini, dia nggak tahu kemana. Terus ya gue pikir dia ada di sini gitu. Kalau itu artinya petunjuk. Gak tau banget sih. Aku juga udah tahu, Malik. Jelasin. Debok. Kamu tahu gak? Kamu itu masuk tanpa permisi dan sama aja dengan maling. Santai aja dulu. Lagian gue juga ngapain sih malingin baju lo, baju kakak gue. Obang amat juga dan gak selera sama gue ya. Iya, kita juga santai kok. Kamu itu kayaknya gak pinter-pinter deh. Meskipun kamu nggak maling di sini, tapi sama aja kamu itu masuk tanpa permisi dan itu artinya kamu maling. Dan ini nggak bisa dibiarkan. Kamu mesti dilaporkan sama Pak Bahrul. Asar, bukan maling! Asar! Kok orang bilang maling sih? Tungguin dulu. Mas, kenapa jadi kacau begini? Ada sebuah pisau yang menancap di dadaku, Cuk. Dan itu berlubang dan itu rasanya sakit. Dan terasa lebih sakit dan perih ketika lubang itu tidak ada yang bisa menutup walaupun dengan kata-kata. Yang, sini gue bilangin. Permasalahan cinta di pesantren ini udah kebanyakan. Kalau lo tambah-tambahin lagi, jadi makin complicated, makin ribet. Hentikan drama ini, Yong, hentikan. Aku bosan. Apa ya? Tunggu. Kenapa? Kamu berharap aku mengucapkan terima kasih gitu sama kamu? Oke, kalau itu mau kamu. Makasih. Was. Ono apa tuh iki? Megang gak sopan. Aku itu ndak perlu kata makasih dari kamu. Aku cuma mastiin kalau kamu tuh ndak bawa barang apa-apa dari kamar ini. Kamu pikir aku maling apa? Aku itu ndak perlu barang-barang murahan kamu. Lagi pula, barang-barang aku tuh jauh lebih mahal. Oke, kamu emang lebih kaya dari kita. Tapi ingat, kamu itu lebih miskin sebenarnya. Karena apa? Barang ndak berharga buat kamu pun bisa jadi bahan untuk kedengkian hati kamu sendiri. Dan jangan kamu pikir aku dan Naila ndak tahu siapa yang ambil buku diari Naila pertama kali. Bantuan aku cukup untuk semalam. Selanjutnya, kamu cari kamar kamu sendiri biar kamu ndak balik ke sini lagi. Kan kamu bilang ndak sudi. Jilat tuh kalimat kamu sendiri.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nay, kamu itu di mana sih, Nay? Kalau kamu tahu Laila semalam tidur di sini, pasti kamu senang. Kan kamu yang berharap kalau kita bisa kembali bertiga lagi. Astagfirullah. Ukur pada Ini semua gara-gara kamu, diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Astagfirullah. Udah. Diam, kau usah ikut campur. Udah dong. Aduh. Apa lagi? Astagfirullahaladzim. Stop. Asap. Udah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apa-apaan sih kalian ini? Cakal lagi. Iki cakal. Pegang. Cakal lagi. Masya Allah. Aduh, Pak Kiai. Dia yang salah, Pak Kiai. Pak Kiai. Apa guyung-guyung? Apa ketawa-ketawa? Itu si Asar tak kirain lagi mandi bersama. Kalian berdua jadi ngetawain si Zahwa sama Asar. Kagak. Allah, iya apa enggak? Enggak. Yong, bener. Bener. Kalian seneng kalau ada temen yang salah? Hah? Kalian seneng? Jelas kamu. Syukurin. Assalamualaikum. Saya ngawasin ya, Ustaz. Ayo pelo ya. Itu. Astagfirullah. Jangan malah pada kabur. Ibu. Ini ada apa lagi toh, Kiai? Nah, kamu kenapa lagi? Mi, dia tuh nuduh aku maling, Mi. Dia nih. Oh iya, no. Wong dia itu masuk kamar aku tanpa izin. Dan itu namanya maling toh, Bu. Boleh? Astagfirullahaladzim. Kiai, memangnya ini adil, Nji? Kok Asar terus-terusan dijewer dan kena hukuman? Aisyah, justru Bapak ini buat rasa keadilan. Dua-duanya Bapak jewer, bukan satu-satu. Dan gak ada perbedaan di sini. Saya paham, Pak Kiai. Tapi Aisyah kok lama-lama jadi mikir, Nji. Kenapa semenjak kedatangan anak-anaknya Mbak Nada masuk ke pondok pesantren ini kok anak saya yang selalu terus-terusan dikenai hukuman ya Pak Kiai. Mohon maaf sebelumnya. Kalau saya mungkin saya memang salah Pak Kiai. Tapi kalau misalkan Asar anak saya mau disalahin terus-terusan, lebih baik mendingan nyalain saya langsung saja Pak Kiai. Ya Allah, Syah, kamu tuh ngomong apa sih? Kan aku udah bilang sama kamu, ini bukan persoalan kita, ini persoalan anak-anak kita. Ya, aku tahu kok Mbak, ini persoalan anak-anak kita, bukan persoalan pribadi kita. Tapi masa saya udah disudutkan oleh perasaan bapaknya ke Mbak. Sekarang saya mau tersiksa melihat anak saya terus-terusan dihukum kayak begini Mbak. Karena satu masalah saja, yaitu masalahnya Mbak, anaknya Mbak Nada terus itu. Saya tidak mau toh Mbak. Asar, masa skorsing kamu masih ada atau udah selesai? Sudah selesai, Yang. Ya udah, sekarang kamu menghadap Pak Bahrun, ya. Yang. Azah, kamu sekarang ke rumah, balik ke rumah. Ya, Dok? Ya. Salam. Assalamualaikum. Dan kamu Aisyah, Dok, ikut Bapak. Sekarang silahkan kalian ceritakan sama ibu apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua.
yang luput dari pengawasan, cari tempat sembunyi. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi. Tak bisa sembunyi. Dia maha besar, dia maha melihat. Sekarang silahkan kalian ceritakan sama ibu apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua. Gak ada apa-apa kok Bu di antara kita berdua. Kita tuh cuman teman pondok aja. No, that's not true, Tan. Enggak, itu nggak benar. Kita ini Junai. Junai? Yes, Junai. Junia and Naila, the best couple in the world. Couple? Nggak. Dia nggak usah didengerin, Bu. Dia tuh emang suka bercanda, tapi bercandanya nggak di tempatnya. Oke. Sekarang ibu harus membiarkan kalian berdua menyelesaikan masalah kalian. Dan kalian harus ngomong. Oke? Tapi ibu nggak mungkin meninggalkan kalian. Tapi Bu janji, ibu nggak akan mengganggu pembicaraan kalian. Oke? Sok atau dimulai? Thank you, Tante. Junior, kamu duduk di sini dan Naila tetap duduk di tempat duduknya. Tante katanya nggak mau ganggu. Ih, Wahyu. Ibu memang tidak akan mengganggu pembicaraan kalian berdua. Tapi ibu akan menjadi CCTV yang akan mengintai kalian berdua. Yang. Waduh, Mas Bro, gila lo tuh emang paling bisa ya. Hebat lo, lo bisa bikin perseteruan antar nyokap. Waduh. Ya begitulah hebatnya ibu. Dia itu tahu apa yang anaknya rasakan, dia itu tahu apa isi hati anaknya. Mungkin juga karena aku ini sering curhat sama ibuku, gitu. Wis gede kok ngaduan, ombak cucuan, wadulan, laki-laki lah. Yong, begitulah caraku sama ibuku untuk memberitahu isi hatiku loh. Aku itu curhat talking ya begitu caranya. Emang kamu Yong, kamu itu udah gak punya ibu. Jadi kamu gak bisa merasakan apa yang aku rasakan tuh. Baleni pisan deh. Baleni pisan meh lemu ngomong. Kamu tuh beruntung Sar masih punya ibu. Tapi kamu nggak perlu ngomong gitu ke aku tuh. Yong, Yong, Yong. Wah, lu parah juga sih Mas Bro. Memang kenapa tuh dia kayak nggak tahu aku banget sih? Kita temenan udah lama tuh. Udah pada hafal dong harusnya aku nih cara ngomong aku tuh ceplos-ceplos kayak gitu. Paham, tapi pan kagak gitu caranya. Sensitif. Tuh ngambek tuh si Oyong. Kejar kisah minta maaf. Kejar. Yong, Astagfirullahaladzim. Yong. Ada apa dengan kamu, Nah? Sepertinya ada kegembiraan di antara kalian berdua.
Tapi kamu menutupinya, sedangkan dia memperlihatkannya. Ayo atuh, silakan ngomong. Keroak makan kenyang. Kenapa sih? Sid, gue dijewer sama dia, jatuh sama dia, jalan sama dia, apa-apa ketemu sama dia. Emang hidup gue sama dia doang apa? Jangan. Sebentar ya Keroak, yo. Oh, iya. Makan lagi. Makan lagi, Pak. Makan. Ini hampir habis, Pak. Nanti pesan lagi. Oh, iya. Itu Keroak sengaja Pak Le Bejojo Bismillah kasih makan banyak-banyak. Nanti setelah dia kenyang, setelah dia enak, setelah dia nyaman, pasti dia mau kasih tahu kemana Wahyu Subu Junior pergi. Hanya kita tidak usah ganggu dulu. Dia mau nyapa, kita turuti. Oke? Ayo. Gerak. Makan lagi. Makan. Ini habisin lagi. Tambah lagi, bro. My pretty girl. Junior? Sorry, Tante. Mila, please. Come back with me to Pondok. I need you. And all your friends. They miss you so. Wahyu, aku gak bisa. Aku gak mau ngelihat kamu disakitin atau dalam bahaya. Aku gak mau kamu celaka gara-gara aku masuk lagi ke pondok. Celaka? Kalau kamu balik ke pondok, aku bakal celaka. Siapa yang bikin aku celaka? Siapa? Dia maha besar, dia maha melihat. Celaka? Kalau kamu balik ke pondok, aku bakal celaka. Siapa yang bikin aku celaka? Siapa? Dengar, kamu itu nggak ada pilihan lain ya selain kamu keluar dari pondok pesantren itu. Dan kamu harus keluar dari kehidupannya cucuku Junior. Kalau enggak, saya bisa membuat Junior itu menderita dan lebih parah dari ini. Ingat ya, membuat Junior menderita itu sangat mudah bagi saya. Karena dia itu ada setiap hari di pondok pesantren ini. Akan saya perlihatkan setiap hari kalau kamu masih mau bertahan di pondok pesantren. Kamu gak perlu tahu siapa yang ngancem aku atau yang membuat kamu terancam. Tapi yang pasti, kalau aku jauh-jauh dari kamu pasti bakal selamat, Wahyu. No. Tell me, siapa? Siapa, Naila? Gak ada yang ngancem aku. Mungkin ini emang jalan Allah supaya kita sadar kalau kita tuh kita nggak berjodoh.
Nela, buka pintunya, Nela. Nela, kamu terlalu mudah menyerah, Nela. Kita bisa ngelakuin semuanya kalau kita mau. Kita pasti bisa. And please tell me, siapa yang mau nyelakain aku? Dan siapa yang ngebuat kamu kayak gini, Nela? Nela, ngomong sama aku, Nela. Nela. Junior. Tante, please. Aku mohon sama Tante. Aku nggak mau kehilangan dia. Aku sayang sama dia. Aku cinta sama dia, Tante. Junior, Tante mengerti. Tapi serahkan semua sama Allah. Minta yang terbaik sama Allah. Sekarang tenangkan hati kamu dulu. Aisyah, Dok, kalian ini anak-anak bapak semua. Karena kalian tuh dari kecil di sini sampai besar, belajar bersama, bermain bersama, berumah tangga, sampai anak-anak kalian sudah besar. Kok bukannya semakin baik, bukannya saling percaya mempercayai, kok jadi kalian berantem terus, saling cemburu-cemburuan? Ini apa itu? Hah? Saya ini tidak membenci Mbak Nada. Saya juga tidak membenci anak-anaknya Mbak Nada. Saya cuma benci sama diri saya sendiri, Kiai. Suami Aisyah itu selalu memandang Mbak Nada. Kekurangan saya itu apa sih, Kiai? Aisyah, nggak ada yang perlu dikhawatirin. Antara aku sama Mas Najib nggak perlu. Kan aku udah bilang. Mbak Nada enak ngomong kayak begitu. Coba Mbak Nada kalau ada di posisi aku gimana? Coba rasain. Gimana kalau suami Mbak Nada itu selalu setiap hari ngeliat ke wanita lain. Selalu memikiri wanita lain. Gimana perasaan Mbak Nada? Astagfirullahaladzim, Aisyah. Mbok kamu perbanyak sholat, berdoa, berzikir. Jangan suudzon diperbanyak, jangan berburuk sangka. Aisyah, kalau kamu selalu berburuk sangka, pikiran negatif terhadap orang lain itu akan melekat terus. Nah, disitulah setan itu tertawa melihat kalian itu bertengkar. Ingat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Mbak Aisyah, Mbak Nada. Kenapa, Ron? Nyun pangapunten Pak Kiai kalau saya mengganggu. Tapi ini penting Pak Kiai. Saya mau laporan anu Pak Kiai. Anu apa? Hah? Aduh, astagfirullahaladzim. Itu Pak Kiai. Ada apa, Bahrun? Wah, Yusuf Junior udah datang ke pondok ya? Terus dia bikin keributan lagi? Boten Mbak Nada. Tapi ini tentang Naila, santriwati kita. Sampai sekarang itu belum pulang ke pondok Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Kamu harus keluar dari pondok pesantren ini dan kamu jangan mengganggu lagi. Tapi aku nggak pernah ganggu dia, Nek. Saya yang terganggu oleh kamu. Ya Allah. Aku takut ngadepin semua ini. Kamu itu nggak ada pilihan lain ya, selain kamu keluar dari pondok pesantren itu. Dan kamu harus keluar dari kehidupannya cucuku Junior. Kalau enggak, saya bisa membuat Junior itu menderita dan lebih parah dari ini. Kalau memang menjauhi dia akan membuat dia jauh dari ancaman kejahatan itu. Ikhlaskan aku ya Allah. Ikhlaskanlah aku. Saya nggak ingin kalian itu bersatu. Saya nggak mau ya
cucu saya itu dapat perempuan kampungan dari pondok pesantren. Ngerti kamu? Jauh dari lubuk hati aku cinta sama dia ya Allah. Akhirnya kita bisa sampai di sini. This all for you, my pretty girl. Aku cinta sama dia karena engkau. Tapi kalau ini bukan untuk aku, ambil kembali perasaan ini supaya kami berdua tenang. Biarkan kami berdua tenang seperti dulu kita belum saling mengenal ya Allah. Junior, Naila. Sekarang hati kita akan semakin menyatu karena ada Junai, Junior, Naila. Dia maha besar, dia maha melihat. Ayo, silakan. Ya, tempatnya seadanya aja tuh. Iya, Tante, nggak apa-apa. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Tante tinggal dulu ya. Tante. Ada apa lagi, Junior? Mungkin Tante bingung melihat aku. Tapi jujur, Tante, aku benar-benar mencintai Nela dengan tulus. Aku sayang sama dia. Dan sebenarnya aku nggak pengen membuat dia nangis kayak tadi. Aku nggak pengen sama sekali. Dan aku pengen bawa Nela balik lagi ke pondok. Karena di sana tempat dia bisa ketawa, tempat dia ceria, tempat dia bahagia. Aku ngeliat semuanya dia di sana. Nah, walaupun di sini rumahnya, tapi menurut aku pondok itu adalah dunia dia. Ibu paham. Ibu paham sekali. Tapi ibu juga tahu siapa anak ibu. Junior, kamu nggak bisa memaksakan kehendak kamu sama Naila. Naila itu memang anaknya pendiam, tapi dia keras dalam bersikap. Buat dia, akidah harus dijalankan. Dan dia selalu berpegang teguh pada ajarannya. Ya, itulah Naila. Yes, aku juga ngerasain itu. Makanya aku juga ngerasa sangat tenang kalau aku ada di dekat Naila. Ya, bagi Naila, apa yang dia anggap baik pasti akan dijalani. Dan jika dia menganggap itu nggak baik, dia pasti akan meninggalkannya. Karena dia yakin itu adalah petunjuk dari Allah atas semua keresahan yang dialaminya. Ya Allah, aku selalu kembali di saat masalah datang kepadaku. Kuatkan aku ya Allah. Karena di saat aku kuat, bukan aku yang membuat diriku kuat, tapi Engkau ya Allah. Aku memilikimu, maka aku kuat. Ya udah, sekarang mendingan kamu istirahat.
Dan mumpung masih ada waktu duha, kamu sholat duha dulu. Karena sholat duha itu adalah sholat yang paling tepat untuk meminta rezeki dan jodoh. Ya, serahkan semua sama Allah. Ya. Terima kasih, Tante. Aku kangen sama ketawa kamu. Aku kangen di saat kita bercanda, ketawa bareng. Tapi aku benci kalau aku melihat kamu netesin air mata gara-gara aku. I'm sorry, my pretty girl. I'm sorry. Hingga malam Kau selalu berikan rahmatmu. Kuatkan aku ya Allah. Ya Allah, ku bersujud padamu Jadikanlah ujian ini sebagai penguat imanku. dan berserah padamu. Ya Allah, ku bersyukur padamu atas semua yang Ya Allah, sebenarnya aku malu meminta ini kepadamu ya Allah. Karena aku gak pantas untuk meminta kepadamu. Tapi aku hanya ingin bahagia ya Allah. Persatukanlah kami ya Allah bersama orang yang aku cintai. Jadikanlah ujian ini sebagai penguat imanku dan memperteguh kesabaranku. Tolonglah aku ya Allah. Sungguh aku lemah tanpamu. Hidupku hanya untuk dia, untuk kebahagiaannya ya Allah. Itulah yang setiap hari ingin aku lakukan untuknya, membuat dia bahagia. Allahumma inni a'udzubika min ja'dil bala wa daraki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dialah yang membuat aku menjadi lebih baik ya Allah. Ya Allah, persatukanlah kami ya Allah. Persatukanlah kami. Ku bersyukur padamu atas semua yang kau berikan padaku. Drama! Drama, wait! Drama, wait! Aduh, ada apa sih Jen Gawat, Drama, gawat! Gawat kenapa? Kamu tuh yang tenang. Kamu ngelihat Wahyu Subuh Junior itu keluar pesantren? Iya. Biarin aja, tenang aja. Dia tuh kalau keluar cuma sebentar. Lagian anaknya kan bosenan. Udah, Grandma tuh capek lihat kamu, ngerti nggak? Oh, wait, Drama, wait! Tadi tuh aku ngelawat dalam pondok. Terus kenapa? Kamu mau ngomporin Grandma lagi? Iya. Enggak, Grandma. Orang-orang di pondok tuh udah pada tahu kalau Nela tuh belum pulang waktu dia jalan sama Junior. And now they're looking for them. And apa? Ending? Grandma jangan bercanda dong. Nela tuh hilang. Dan mereka bakal lapor polisi, Grandma. Hah? Polisi? Aduh Jen, kamu tuh yang bener deh sama Grandma ngomongnya. Grandma beneran. Masa bener sih emangnya laporan polisi? Aduh, Grandma jadi takut. Assalamualaikum, Bu. Mbak Jen. Mari. Aduh Jen, kamu tuh yang bener polisi. Dia laporan polisi. Bener, Grandma. Nyuwun pangapunten Pak Kiai, Mbak Nada, Mas Bejo. Bagaimana kalau
kita lapor polisi saja Pak Kiai. Mengingat sudah 2 hari Naila itu belum pulang. Saya itu khawatir Pak Kiai kalau terjadi sesuatu sama Naila. Ron. Apa nggak ada alternatif lain selain lapor polisi? Nuhun sewu minta maaf sebelumnya Pak Kiai, Mbak Nada. Kalau menurut pemikiran Bejojo Bismailat, kehilangan Naila ini ada hubungannya dengan kepergian Wahyu Subuh Junior. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan-jangan mereka berdua kabur ya Pak? Udah. Tenang. Kita ini harus tenang semua. Karena kalau persepsi buruk itu muncul, yang ada juga pikiran buruk. Malah jadi nggak tenang. Semua omongannya akan kita lakukan tergesa-gesa. Itu nggak baik, ya. Ada apa dengan kalian berdua, Nak? Kenapa kalian memilih pergi seperti ini daripada memberitahu ibu? Biasanya kan kamu suka memberitahu ibu semuanya. Ya wes, kalau rumahnya Naila ditelepon juga nggak ada orangnya, ya alternatif terakhir ya udah lapor polisi aja. Pak Kiai. Udah deh, nggak penting lapor polisi soal santri kampungan itu keluar dari pondok ini. Lagian biar aja dia keluar dari pondok ini, supaya tuh cucuku itu tenang hidupnya, nyaman, dan dia tuh nggak merasa diganggu terus sama santri kampung itu. Kalau menurut aku ya, dia itu memang tahu diri. Karena dia itu memang nggak pantas buat cucuku. Makanya dia keluar dari pondok ini. Astagfirullahaladzim. Terus, Mbok, kamu jelaskan pada aku kenapa kamu senang dengan kepergian Naila yang tiba-tiba itu. Hah? Dan apa kamu mau jelaskan di depan polisi nanti? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan duren bareng si kembar santriwati yang keren-keren, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas langkah-langkah syaitan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan keseluruhan atau utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Itu jelas sekali dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Jadi yang pertama, langkah syaitan adalah senantiasa memiliki kesungguhan untuk menggoda manusia. Contohnya, gak hanya sebatas ya cara ini gak berhasil, pasti lewat cara yang lain. Karena setan akan terus berusaha bersungguh-sungguh sampai manusia itu ingkar kepada Allah, tidak lagi memegang Quran dan Sunnah. Naudzubillah min. Kemudian apa saja langkahnya? Pertama, kita memiliki sifat sombong. Sombong itu udah termasuk sifatnya iblis. Iblis saja sudah berusaha, sudah taat kepada Allah,
Tapi ketika ada satu sifat yang dimilikinya, Allah mengeluarkan dari surga. Sifat sombong. Kedua apa? Pelit. Pelit ini. Pelit ada contohnya yaitu Qarun. Kenapa disebut Qarun? Karena ibarat harta yang terpendam di dalam bumi, namanya harta karun. Apa sih siksaan yang Allah berikan kepada Qarun? Saking dia pelitnya, kemudian Allah pendamkan yang namanya hartanya semuanya di dalam bumi. Pelit. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apalagi langkah-langkah setan? Tadi pertama sombong, kedua pelit, ketiga apa? Ria. Ria itu apa? Pingin dilihat oleh orang lain. Lagi sholat sendiri bacanya 3 kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil. Kul a'udzu birabbil. Giliran sendiri bacanya 3 kul, tapi giliran bareng-bareng sama orang-orang banyak bacanya An-Naba. Bahkan sampai Al-Baqarah. Ada yang seperti itu? Abang Teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Terus gimana sih cara kita untuk bisa menghandle, untuk bisa punya strategi, untuk bisa punya jurus menangkis langkah-langkah setan? Yang pertama, taat kepada Allah. Jangan lupa mulut kita senantiasa berzikir. Kedua apa? Jangan lupa sholat wajib, sholat sunnahnya. Suka sholat wajib? Sholat sunnahnya suka? Sholat sunnahnya duha jangan lupa, tahajud jangan lupa, insya. Ketiga apa? Dawamkan, membiasakan baca Al-Quran. Jangan baca komik bisa hatam, baca buku bisa hatam, tapi Quran belum sama sekali hatam. Ada yang kayak begitu? Ada? Makan kue cucur anget-anget ancur banget. Hati-hati. Yang keempat terakhir, senantiasa introspeksi diri, muhasabah diri. Tanya kepada teman, gimana sih, kok kamu bisa sih pakai jilbab seperti itu? Saya pengen mau pakai jilbab begitu, karena pakaian saya setiap hari you can see, apa aja bisa dilihat. Bupati buka paha tinggi-tinggi. Saya pengen kayak kamu, seperti apa sih? Kamu kok sepertinya sedekahnya hebat ya? Kayaknya saya lihat kamu kalau misalnya jam-jam 9, 10, 11 kamu sholat duha ya? Gimana sih kayak begitu? Terus berusaha untuk memperbaiki diri. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleha, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Daun saga beli di Cisaat, semoga bermanfaat. Sekarang tulis apa yang ada di papan tulis. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ini kelemahan Gerwak. Kalau perutnya sudah kenyang, terus dia itu kena angin sepoi-sepoi, pasti dia itu berhalusinasi. Seolah-olah dia itu terbawa ke dalam dunia mimpi dan akhirnya dia tertidur. Aduh, Junior kemana sih lo? Kemana? Junior. Tenang bro, buaya mau dikadalin, gua akalin duluan. Tenang aja brother, rahasia kamu terjamin. Seharusnya kamu tidak kesini untuk menjemput Naila. Kenapa tante? Dengarkan ibu dulu. Naila sudah menceritakan semuanya sama ibu. Dan oleh sebab itu, ibu sangat paham apa yang membuat Naila merasa tidak pantas dengan kamu. Maksud tante? Kalian berdua sangat berbeda. Kamu adalah cucu seorang kiai besar yang sangat dihormati di mana-mana. Dan ibu sangat kaget mendengar itu semua. Tapi ibu juga bangga kalau anak ibu disukai sama seorang cucu kiai besar. Tapi memang kalian tidak pantas. Dan itu juga yang dirasakan oleh Naila.
Come on, Tante. Sekarang zamannya teknologi canggih, teknologi tinggi semua. Dan menurut aku, kasta dan tata itu it's nothing for me. Itu udah nggak bukan masalah lagi. Tante, I love her. Aku cinta sama Nela. Dan nggak ada yang bisa ngalangin cinta. Cinta yang buat kebahagiaan. Bukan tata atau kasta. Bijak sekali kamu mengatakannya, nak. Tapi tatanan masyarakat kita saat ini masih memandang itu. Tante, please. Itu udah bukan apa-apa lagi. Ibu harap kamu menghormati apa yang menjadi keputusan dan keinginannya Naila. Ibu yakin sekali, ini tidak mudah bagi Naila. Tapi lebih baik sekarang daripada Naila harus lebih bersedih lagi nanti. Ibu harap kamu paham. Aku nggak akan pergi dari sini tanpa Nela. Aku nggak akan balik ke pondok sebelum aku ngebawa Nela. Nela! Nela! Nela, please, dengerin aku dulu. Nela! Ayo. Nela! Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nela, ayo kita bareng-bareng hadapin semuanya. Kita harus memperjuangkan cinta kita.